yang kita dengar orang-orang gagah perkasa, ya kemudian kita kenal dengan sebutan Yerubaal, orang yang meruntuhkan Baal, berhala, gitu ya. Ternyata bukanlah seorang yang Anda pikir gagah perkasa, sakti mandraguna, dan orang-orang yang berprestasi atau yang luar biasa lah yang Anda lihat gitu ya, seperti layaknya kalau Anda mengira seseorang yang hebat. Gideon ini ternyata waktu ditemui oleh malaikat Tuhan itu ada di dalam pengirikan anggur. Pengirikan anggur itu bentuknya itu seperti kolam ya. Terus dia orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel di zaman dulu kalau mau meres anggur, pengirikan anggur maksudnya meres anggur itu ya, maka buah anggur itu dipretelin terus ditaruh di dalam bak, terus dia injek-injek rame-rame. Jadi itu ada kolam gitu ya, ada sebuah kolam kecil gitu ya, bikin kolam kecil, terus diinjek-injek gitu kan, diinjek-injek rame-rame gitu ya. Itulah meres anggurnya pakai itu caranya ya. Terus anggurnya itu difermentasi, disimpan gitu ya. Nah, Gideon itu Gideon itu mengirik gandum di dalam ini tempat dia memeras anggur itu ya. Jadi bayangin ya, orang lagi metani gandum itu di dalam kolam sembunyi karena takut kalau musuh datang. Saking takutnya mereka itu dicekam dengan rasa takut yang luar biasa. Ya. Nah, jadi orang-orang Israel ini bolak-balik ya, kalau sudah masuk ke Kanaan itu, mereka jatuh dalam dosa. Nanti mereka diselamatkan lagi, nanti jatuh dalam dosa. Nanti diselamatkan lagi, bertobat, diselamatkan, jatuh dalam dosa. Bertobat, diselamatkan, jatuh dalam dosa. Itu bolak-balik begitu ya. Karena waktu itu orang Israel nggak taat. Di awal mereka masuk ke Kanaan, mereka harusnya membersihkan seluruh Kanaan itu, dibasmi semua. Tetapi orang Israel tidak nurut, ya, karena mereka terlalu malas untuk berperang. Jangan samakan dengan era perjanjian baru ya. Ini era di zaman 4000 tahun yang lalu. Ini zaman barbar, zaman batu ini ya. Di mana orang-orang ini baru masuk zaman besi, baru mulai masuk zaman besi ini ya. Jadi kuno banget ini, jangan samakan dengan zaman perjanjian baru 2000 tahun yang lalu ya. 2000 tahun yang lalu orang Kristen udah nggak boleh perang. Ini zaman kuno banget. Makanya orang itu ketika masuk ke tanah Kanaan disuruh musnahkan semua, karena orang-orang Kanaan itu terkenal sangat jahat ya, bahkan anaknya sendiri pun disembelih buat dewa-dewanya mereka. Itu ya, kita ingat dulu Abraham disuruh menyembelih Ishak anaknya. Itulah yang biasa dilakukan di daerah Kanaan. Orang-orang Kanaan itu biasa menyembelih anaknya, makanya Abraham juga disuruh menyembelih anaknya. Walaupun kemudian Yehova El Shaddai itu berkata, oh ternyata Abraham pun mengasihi aku, makanya di stop ya, sehingga nggak jadi menyembelih. Tapi waktu itu memang lazim. Nah, itulah gaya hidup orang Kanaan, menyembelih anak. Jadi ya, anak aja disembelih, bayangin apalagi orang lain kan. Makanya Tuhan suruh musnahkan orang-orang ini. Sebab kalau tidak, maka orang Israel yang akan musnah di situ. Maka disuruh musnahkan. Tetapi tidak dimusnahkan. Akhirnya mereka hidup berdampingan. Kalau hidup berdampingan, maka mereka mulai ngambil anaknya orang-orang tetangga itu. Ya, diambil mulai. Dan mereka mengambil, dan akhirnya mereka menyembah dewa-dewanya orang Kanaan. Nah, waktu mereka mulai menyembah dewa-dewa Kanaan, maka Yehova Elohim membiarkan para umat dari dewa-dewa ini menindas mereka. Ya, kalau kita lihat di situ ada disebutkan kata Midian dan Amalek zaman itu yang menindas orang-orang Israel. Ya, kata Amalek itu kata Midian itu artinya dari kata Madon, ya, artinya pertengkaran, perselisihan, ribut pokoknya. Terus dari kata Amalek ini dari kata bekerja keras, susah payah, ya, kerja keras susah payah. Jadi saudaraku, kalau kita lihat Midian ini kan anak keturunannya Abraham dari Keturah, ya, dari Keturah. Setelah itu yang harusnya dihalau sama Abraham itu, Keturah itu juga disuruh pergi dan diberi warisan
pokoknya nggak boleh deket-deket sama Ishak. Jadi mereka disuruh pergi ke tanah Midian, ya, yang jauh di sebelah, berarti sebelah barat, ya, jauh banget ke sebelah barat, dekatnya bagian barat gurun Petra. Jadi jauh banget. Tapi kok bisa nyasar kemana? Nah, itulah. Kemudian ada orang-orang Amalek. Ya, di situ orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek ini keturunannya si ini ya, si siapa itu? Edom kalau nggak salah ya, betulnya Edom itu ya, betul orang-orang Amalek ini. Nah, si orang-orang Amalek ini, saudaraku, kemudian mereka orang Midian dan orang Amalek ini kemudian menyerang orang-orang Israel ini. Setiap kali mereka menyembah dewa-dewanya orang Midian dan orang Amalek, ya, orang-orang Israel ini kemudian menjadi ininya mereka, menjadi hambanya mereka, ya. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah, lihat orang Midian artinya apa tadi? Orang Midian artinya pertengkaran, ya. Orang Amalek itu artinya susah payah. Aduh, pokoknya jelek banget ya. Ini bangsa-bangsa ini menindas dengan pertengkaran dan susah payah. Ingat, ini dalam era perjanjian lama. Ini era perjanjian lama, ingat ya. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama adalah sebuah metafora dari perjanjian baru. Nah, saudara, ketika hidupmu menyembah berhala, engkau punya berhala dalam hidupmu, ya, maka pertengkaran itu kan datang. Pertengkaran itu mulai datang. Perselisihan, dispute, ya, dan berbagai macam problem, konflik, ya, cekcok itu datang. Karena hatimu nggak lagi mengalir kasih Tuhan Yesus. Maka ketika kasih itu nggak mengalir lagi, maka pertengkaran yang datang. Apa dikit ribut, gerejamu dikit-dikit ribut, apa dikit, karena ada berhala di gerejamu. Apa mungkin pendetamu, mungkin berhalanya adalah musik, ya, musik gerejamu, mungkin berhalanya adalah pelayanan sesuatu, mungkin berhalanya adalah beberapa gereja ada yang menggunakan tabut perjanjian, ya, mungkin jadi berhala loh, atau minyak urapan. Dan mulai di situ ada dispute antara jemaat. Mulai dogma, berhalamu mungkin dogma. Apa yang menjadi berhalamu? Selama kamu tidak fokus kepada Tuhan Yesus, ya, gerejamu tidak fokus kepada Tuhan Yesus, rumah tanggamu nggak fokus pada Tuhan Yesus, ya, maka di situ mulai terjadi pertengkaran dan nggak mutu, pertengkarannya nggak mutu, yang akhirnya pecah, jadi perpecahan, ya, entah dalam rumah tangga, dalam gereja, ya, di dalam negara. Jadi pertengkaran karena ada berhala di situ, ada idol yang lain, ya, ada idol yang lain. Nah, ketika mulai ada pertengkaran demi pertengkaran, maka engkau juga akan ditindas dengan apa? Dengan susah payah. Namanya orang nggak bersatu kok. Orang kalau nggak bersatu itu ya pasti, ya, suami istri nggak bersatu ya kerjanya capek. Kenapa? Sebetulnya bukan capeknya, hatinya yang capek, bukan badannya. Ya, saya waktu sama istri saya kompakan dulu itu, kita kerja apa saja, saya kerja sampai jam berapa saja, saya suka cita karena saya kompak dengan istri, ya. Jadi pulang, istri itu udah pagi-pagi, selalu menyambut saya dengan hangat, ya, berangkat pun melepas saya dengan hangat. Maksudnya bikinin teh gitu kan, berangkat pagi itu, pagi-pagi saya jam 5 pagi udah bikinin teh manis, ya kan, kadang-kadang dibawain di botol, pulang pun selalu sudah ada teh manis, itu namanya nyambut dengan hangat itu, bukan disiram air hangat, ya. Sekarang suami-suami itu kalau berangkat disiram air hangat, pulang disiram air hangat, jangan pulang sekalian. Lah iya, bohong terus katanya meeting midget yang penting-penting. Nah, isi disambut dengan hangat, disiram air bagus, nggak disiram pakai air mendidih, ya. Jangan ditiru, ya, don't try this at home. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, luar biasa sekali, Tuhan Yesus sangat baik sekali bagi kita. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, maka akan ada suara kenabian datang. Pertama itu suara kenabian. Enggak. Pertobatan itu datang melalui suara kenabian. Dikuliti dulu dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu dimurnikan. Gereja itu dimurnikan,
yang hedonisme, gereja-gereja yang pendetanya hedonisme, jemaat-jemaat yang mulai datang bukan mencari Tuhan, tetapi mencari yang lain. Mulai, ya. Jangan bilang rajin ke gereja itu nyari Tuhan. Nah, itu banyak orang ke gereja itu nggak cari Tuhan. Banyak banget. Carinya apa? Carinya suasana. Enak, ada AC, musiknya gemubiar. Ya, sehingga nggak ketemu Tuhan, tapi suasana. Jadi ketemunya apa? Hal ilusi dari Tuhan. Wah, kalau sudah nangis-nangis kejang-kejang itu rasanya sudah ketemu Tuhan. Belum tentu. Saya dulu itu kalau khotbah seneng ya, kalau udah jeblak-jeblak, nanti di rumah cerita, hari ini berapa yang jeblak. Separuh jeblak, seneng tuh. Rasanya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebulan kemudian saya ketemu lagi sama orang-orangnya itu. Gimana? Dulu ingat nggak saya khotbah apa kemarin? Nggak ada yang ingat semua. Kenapa? Saya merasakan hadirat Tuhan. Wow. Loh, masalah hadirat Tuhan gimana? Harusnya kamu tahu dong. Iya, saya kan tumbang di dalam roh. Oh, jadi waktu saya khotbah mereka tuh semua lagi pada tidur di dalam roh semua. Duh, ini dia. Ya kalau tidur kan nggak denger apa-apa. Saya khotbah juga percuma. Ya, begitu ya. Hati-hati Anda ketemu dengan Tuhan ilusi, bukan Tuhan yang beneran. Akhirnya saya lama-lama setelah saya di dalam masa periode kedua pelayanan saya sekarang ini, saya kurang kalau ada ini nggak tak bikin tumbang dulu. Jangan, pokoknya biar dia sadar dulu sampai saya selesai khotbah. Setelah itu mau tumbanglah sana, mau tidur dalam roh sampai besok juga sana lah, tidurlah. Pokoknya dia harus duduk dulu, dengarkan firman Tuhan, mengalami metanoia, Roh Kudus jamah, dia pulang dengan firman Tuhan, membawa firman Tuhan dibawa pulang. Ketika papanya datang, nih kemarin pendeta khotbah apa? Oh, khotbahnya tentang jangan takut papi. Nah, enak kan? Kalau dulu, nih Pak Pendeta khotbah apa? Wah, hadirat Tuhan luar biasa, Pi. Iya, apa khotbahnya? Wah, luar biasa. Noni tumbang di dalam roh. Waduh, ini sampai penjut-penjut nih, Pi. Khotbahnya apa? Ya enggak tahu, Noni lagi mengalami hadirat Tuhan. Nah, repot, saudara. Jangan sampai yang begitu itu. Jangan sampai. Akhirnya hidupnya nggak dirubahkan. Ya, penjut-penjut doang. Jangan begitu. Firman Tuhan itu penting. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian suara kenabian itu datang, membersihkan, meluruskan gereja, dan itu yang paling nggak enak. Suara kenabian datang itu bagaikan pil yang pahit dalam hidupmu. Ya, ketika suara kenabian datang itu Anda jengkel karena dibongkar dosamu. Ketika dengar suara kenabian Anda jengkel karena dibongkar semua tipu muslihatmu untuk memperdaya jemaat. Tertawa jahat. Nah, suara kenabian itu datang karena nggak enak, saudaraku. Anda suami-suami dibongkar kalau hobi pergi ke itu ya, ke tempat itu yang di sono itu. Nah, suara kenabian datang Anda jengkel karena Anda biasanya suka pamer-pamer, punya ini punya itu, sekarang ditegur. Hidup sederhana, bersahaja. Wah, nggak mau, ibu-ibu kok suruh bersahaja. Ya kan, sudah bagus nggak minta ke salon tiap minggu, salonnya sebulan sekali. Ini disuruh hidup bersahaja. Masa cuma mau pakai kinang? Oh ya kan, bibirnya lipstick lah, masa pakai kinang yang bener aja. Emang zaman apaan ya Bunda Liana ya? Salon lah. Aduh, pokoknya. Istri saya sekarang di Eropa nggak pernah ke salon. Saya potong rambut istri saya sendiri. Saya potong rambut sendiri. Anak-anak saya semua yang potong kayak semua. Nggak ada salon-salonan. Larang. Larangnya pol. Satu kali potong wanita 50 euro. 50 euro itu kira-kira 800.000, saudara. Minta ampun dah. Udah saya potong sendiri. Saya beli clipper, saya beli gunting, saya potong sendiri. Pertama ya botak-botak. Lama-lama ya bagus lah. Haleluya. Don't try this at home. Oke, saudaraku. Jadi balik lagi, suara kenabian itu menyakitkan. Seperti obat itu pahit. Tapi kalau saudara telan itu suara kenabian, ya, saudara uji, benar nggak itu buatmu? Dan ketika, iya Tuhan, ini aku Tuhan. Segera bertobat, respon di Tuhan. Maka nanti malaikat Tuhan datang dalam hidupmu. Dan selalu engkau sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan takut, dalam keadaan tak karu-karuan. Ya, iya kan, ketakutan kan? Takut besok bagaimana, aduh saya utang masih banyak, besok masuk penjara, aduh saya baru sakit ini nanti mati bagaimana. Saya heran kalau ada orang Kristen takut mati loh.
Sungguh saya heran orang Kristen takut mati. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Serius. Kalau Anda takut mati hari ini, Anda semua yang takut mati, ya, yang dikit-dikit takut mati, jangan-jangan Anda belum lahir baru. Kalau orang lahir baru itu malah pengen buru-buru ketemu Tuhan Yesus. Sayang nggak boleh bunuh diri kan kita kan. Nggak boleh bunuh diri, jangan. Kita nggak boleh membunuh. Selama masih hidup, kita harus hidup buat Kristus, diakonia, marturia. Kalau kita mati, itu keuntungan. Ya, itu begitu. Kalau Anda orang Kristen takut mati, itu saya heran. Ya, ada orang yang takut ini, takut tuh banyak. Takut nanti nggak dapat jodoh. Pernikahan itu idenya Tuhan. Jadi tidak mungkin Anda tidak dikasih jodoh. Masalahnya, Anda mau jodohnya yang bukan jodoh. Misalnya Anda mau jodoh, saya mau jodohnya sama Jennifer Lopez. Aduh, doamu tuh Jennifer Lopez. Saya nggak meremehkan, sorry ya, mungkin saya nggak meremehkan itu, nanti saya jadi hate speech. Tetapi Anda harus harus jangan pernah, saudara, jangan kamu memikirkan yang melampaui, ya, berpikir melampaui, jangan muluk-muluk gitu loh. Anda boleh bermimpi untuk sesuatu yang bisa Anda kerjakan, tapi bangunlah dari mimpi dan kerja. Anda kalau pengen jodohnya sama siapa itu yang kita kenal itu yang main Harry Potter itu mah, ceweknya itu, Cameron, bukan, yang ceweknya Harry Potter itu kan lagi tren itu kan. Berarti Anda harus pergi ke sana, ke Hollywood. Anda harus hubungin kontak begitu. Kalau dia nggak mau kontak, ya jangan salahkan dia. Mungkin kamu yang kurang terkenal. Kamu perlu bikin kegaduhan seperti saya. Nanti udah dikenal, baru nanti dia mungkin dihubung bersama Interpol dulu. Haleluya. Baru nanti bisa kontak sama itu yang di Hollywood itu. Nah, maksudnya gini, semua itu ada doa. Ya, memadankan diri, cocokkan diri. Ya, bukan berarti Anda nggak bisa untuk dapat sesuatu yang baik. Tapi ingat, ya, mintanya sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Belum tentu Anda dapat istri artis terus hidup Anda bahagia. Waduh, bayangin kalau dapat artis Hollywood, pusing Anda dia. Tiap hari pesta terus mereka itu. Terus Anda suruh apa? Suruh bayarin pestanya. Mumet lah. Ya, jadi saudara harus berpikir jauh ya. Saya pengen dapat itu, saya pengen dapatkan. Anda harus pikirkan. Dulu ya, ini contoh, salah satu contoh. Saya itu senang dengan mobil. Ya, dulu itu saya senang dengan mobil. Sehingga saya suka pakai mobil itu saya senang. Tapi saudara ingat ya, ada satu mobil yang bagus itu ya, merek tertentu itu ya. Saya lupa, kalau saya pakai mobil itu, maka pengeluaran saya bukan cuma bayar kredit mobilnya, tapi saya juga bayar maintenance-nya mobil itu. Ya. Itu saya lupa, besar, makin mewah segala sesuatu yang kamu pegang, maintenance-nya makin besar gengsimu, makin besar biaya hidupmu. Gengsi itu mahal ya, bahkan gengsi itu bisa seharga nyawamu dan nyawa keluargamu. Gengsi itu, saya ulang ya, gengsi itu mahal, seharga dirimu, nyawa dirimu, dan bahkan nyawa keluargamu. Makanya jangan punya gengsi, vanity, gengsi, proud. Iblis berkata di dalam Kejadian 1 ayat 2, iblis jatuh karena vanity. Ya, saya balik lagi kalau nonton filmnya Al Pacino itu Devil's Advocate, vanity is my favorite sin. Hati-hati itu ya. Jadi itu yang menghancurkan hidupmu. Ya, itu hancurkan hidupmu. Ketakutanmu itu yang membuat engkau nggak bisa keluar dari kungkungan. Makanya saudara, hari ini apa? Engkau punya banyak sekali ketakutan dalam hidupmu. Sehingga ketakutan itu membuat Anda nakut-nakuti anakmu. Ketakutan itu membuat engkau nakut-nakutin orang lain. Ya, lihat, orang yang masih punya rasa takut berarti dia nggak punya kasih di dalamnya. Orang yang masih punya rasa takut berarti dia nggak punya kasih di dalamnya. Makanya kamu hampiri Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak punya kasih di dalamnya? Ya karena mungkin dia belum lahir baru. Kasih Tuhan sudah hilang dari hidupnya. Kenapa? Karena sudah berlimbang dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saya udah nggak punya harta apa-apa, saudara. Jadi udah hati saya nggak ada di dunia. Nggak punya harta, nggak punya tabungan. Jadi hatinya itu nggak di dunia ini. Hati saya ada di sorga. Ya.
Setiap kali saya ada berkata Tuhan, Tuhan ini buat apa? Kirim sana, kirim situ, ya kan? Karena bukan uang saya kan, memang kan itu orang titip, ya namanya orang titip. Ya kalau dulu saya kumpulkan untukku dan untukku, nah, akhirnya hati saya melekat pada harta, hancur hidup saya. Jika engkau bertambah kaya, bukannya nggak boleh kaya, karena firman Tuhan akan berkata, Ishak semakin diberkati semakin kaya dan semakin kaya. Bukan nggak boleh, tetapi jika hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Ketika itulah kamu takut, kamu punya istri cantik banget, maka kamu takut istrimu nanti disamber orang. Kamu punya suami ganteng, kaya, kamu takut suamimu disamber sama wewe gombel, sehingga kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, menawarkan segala cara untuk posesif melindungi suamimu. Akhirnya disitulah terjadi dispute ya, keributan. Disitulah terjadi kamu susah payah. Aduh, nggak enak banget hidupnya. Minta yang dari Tuhan aja deh. Nggak usah ribet-ribet, minta dari Tuhan. Ya, oke saudaraku. Maka nanti malaikat Tuhan datang padamu. Ya, jangan takut. Gideon, Gideonnya pelong-pelong takut, jangan takut gundulmu jangan takut. Saya lagi ngirikin gandumnya di dalam kolam sembunyi. Jangan takut, hai gagah pahlawan yang gagah berani gundulmu peang. Tapi itulah nyatanya. Tuhan itu panggil kita itu pahlawan yang gagah berani. Tapi kan kita nggak mau kan. Oh jangan nih, nanti orang Tionghoa nanti dipersekusi, nanti kita mengalami gereja dibakar. Oh nanti saya dulu selalu begitu ya dari kecil ya, takut ini takut itu, sehingga saya terkungkung. Saya sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu ya, benar-benar di dalam periode hidup saya yang kedua berjumpa dengan Yesus itu. Saya benar-benar bebas dari rasa takut, bahkan dari rasa takut untuk dipermalukan. Iya kan? Itu kan rasa takut yang besar tuh, takut untuk dipermalukan. Wah, itu saya udah putus itu, apalagi yang itu tuh udah putus itu. Bodoh amat udah pokoknya. Bodoh amat udah. Pak Samsu Kota almarhum ya dulu buatkan saya ya. Itu saya dulu nggak ngerti, saya baru tahu artinya sekarang ya. Pak Samsu Kota tuh beliau tuh dulu bilang melakukan dipakai Tuhan dalam begini-begini bla 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 bla. Salah satunya dia ngomong begini. Herannya itu tahun 96 tuh dinubuatin tuh. Saya masih ingat tuh hari sampai hari ini nubuatan. Tak catat soalnya. Terus Pak Samsu Kota dia nubuatkan, dia bilang begini, engkau akan hidup dalam keadaan rendah supaya tidak sombong. Dulu saya nggak ngerti tuh. Barang sekarang saya ngerti, belai. Itu nubuatan yang mengerikan sekali. Haleluya. Tapi ya sudahlah Tuhan, saya ini memang hanya seekor gembala sapi. Ya sudah, jadi mau diapain lagi, kita hanya turut perintah Tuhan. Jangan takut saudaraku. Jangan takut, karena kalau ini pahlawan yang gak berani. Cuman perlu bertobat. Minta kasih Tuhan melimpahi hidupmu lagi, sehingga engkau bisa bermarturia dan diakonia. Banyak pendeta-pendeta hebat sekarang. Ceritanya, wah dulu saya memberitakan Injil, dulu. Sekarang udah berapa tahun yang lalu? Wah, udah 40 tahun yang lalu. Berarti kamu sudah kehilangan kasihmu. Hati-hati ya. Kita itu bekerja sampai akhir loh. Yang terdahulu akan menjadi kemudian, untuk kemudian akan menjadi terdahulu loh. Artinya nggak ada kata berhenti. Yang kerja dari pagi, upahnya 1 dinar. Yang kerjanya baru siang-siang tetap 1 dinar. Yang baru 1 jam masuk kerja juga tetap 1 dinar. Hati-hati saudaraku. Ya, itu Tuhan itu kerja itu panjang. Yang panjang kerja itu harus hambaku yang setia. Terus nggak berhenti. Bukan dulu. Ceritanya dulu pokoknya. No, hari ini. Apakah hari ini engkau masih marturia dan diakonia? Haleluya, itulah tanda kasihmu. Jangan takut akan hari esok. Jangan takut mau bayar sekolahnya bagaimana. Saya dulu mau pergi ya, masuk ke kuliah itu nggak punya uang sama sekali. Ya, nggak punya uang sama sekali. Cuman daftar tok. Saya cuma daftar, nggak punya duit. Lalu gimana nanti Tuhan sediakan? Itu saya bisa selesaikan kuliah tepat waktu ya. S1 saya itu ya. Lu nggak punya uang sama sekali. Tuhan pimpin. Tepat waktu. Saya kuliah sambil kerja. Ya, Anda sekarang yang belum punya bayar sekolah, doa minta sama Tuhan ya. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau takutkan? Engkau akan mati? Oh, jangan takut. Minta damai sejahtera Tuhan. Kalau berkenan, Tuhan akan sembuhkan kamu. Tetapi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, minta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kamu bisa di sisa hidupmu, ya, kamu bisa minta perkenanan Tuhan dan bermarturia, berdiakonia, siapkan upahmu. Siapkan.
Apa yang Anda takut sekarang? Anda takut orang tuamu bertengkar bercerai? Doa puasa. Ya, saya doa puasa terus buat orang tua saya, walaupun sering ribut orang tua saya, tapi nggak cerai-cerai juga. Kita doa puasa anak-anak buat orang tua. Anda yang ditinggal suami, ditinggal istri, yang anaknya kena narkoba, doa puasa dong, doa puasa. Ya jangan takut. Haleluya.